Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya merupakan moderator dan sekaligus ketua kelompok dari well testing, di mana kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Tiara Perbanha, selanjutnya Muhammad Irfan, selanjutnya ada Edo Novialis, dan Muhammad Hardinata Prasetyo. Di sini kami diberikan tugas yaitu sebuah proyek di mana proyek itu terdiri dari 2 data sumur. Yang pertama ada proyek Bfield dan yang kedua ada proyek Tfield. Di mana proyek Bfield ini berlokasikan di antara 2 sumur yang berproduksi dan proyek sumur B ini merupakan natural producing dengan mekanisme water drive. Nah, di sini tugas kami yaitu menganalisis data dari sumur untuk menghitung properties reservoir berdasarkan map yang ada dan data yang sudah diketahui, yaitu data yang ada di Project Bfield. Oke, selanjutnya ada Project Tfield, di mana sumur T ini berlokasikan di struktur anticline sampai dengan sesar. Di bagian selatan terdapat sumur yang sudah berproduksi dan memiliki reservoir yang sama dengan karakteristik reservoir dapat dilihat di bawah ini. Nah, tugas kami yaitu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sumur untuk mendapatkan nilai dari reservoir sampai dengan sesar dan sumur di bagian selatan atau berada di titik ini. Nah, di mana untuk setiap proyek ini akan dijelaskan oleh Edo Novialis, Muhammad Hardinata Prasetyo, Muhammad Irfan, dan Tiara Pebanha. Nah, untuk proyek Field B itu saya serahkan kepada Muhammad Hardinata. Kepada Muhammad Hardinata saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk field B. Sebelum mencari data mengenai permeabilitas atau yang lainnya, perlu diketahui terlebih dahulu nilai yang utama itu adalah viskositas. Setelah itu kita tentukan berapa nilai initial pressure-nya. Di sini nilai initial pressure-nya yaitu 1760 psi. Kemudian untuk mencari data yang lain seperti Z1 diperlukan asumsi atau persamaan mutlak. Di sini persamaan mutlak yaitu P1 per P2 sama dengan Z1 per Z2. Di mana di sini rumus ini digunakan untuk mencari Z1, yaitu dengan dikali silang, dan dapat dihasilkan Z1 sama dengan 1,23537. Selanjutnya, untuk mencari nilai PG, itu dengan memasukkan rumus atau hasil dari Z tadi ke dalam rumus BG sama dengan 5,04 TZ dibagi P, di mana BG yaitu 0,78536. Untuk mencari nilai RE, yaitu dengan menggunakan rumus akar A per Pi, di mana
A-nya yang masih dalam bentuk akre diubah dengan mengkalikan dengan angka 43.560. Lalu didapat hasil dari RE-nya sebesar 1681,52 feet. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Irfan. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan dari dijelaskan oleh Arinata. Di sini kita akan mencari waktu yang dicarikan untuk mencari radius dimensiones, radius investigation, dan T minimum dan T akhir. Yang pertama kita akan mencari waktunya dulu. Waktunya rumusnya itu 24 GP per QG. Maka didapat T-nya itu 24 hour. Untuk mencari radius dimensionesnya, rumusnya yaitu permeabilitas dikali waktu per 377 kali porositas dikali viskositas dikali CT. Terus dikalikan dengan setengah. Maka didapat nilai radius dimensionesnya sebesar 5,269 feet. Untuk selanjutnya itu untuk mencari radius investigation dengan rumus permeabilitas dikali waktu per 948 dikali porositas dikali viskositas dikali CT pangkat 1/2. Jadi didapat radius investigation-nya sebesar 3,323. Untuk selanjutnya mencari delta T minimum. Untuk rumusnya yaitu 948 dikali porositas dikali viskositas dikali CT dikali radius investigation pangkat 2 per permeabilitas. Untuk hasilnya yaitu didapat 1,2 hours. Selanjutnya itu mencari delta waktu akhir. Untuk rumusnya itu 237 dikali porositas dikali viskositas dikali CT dikali radius dikuadratkan per permeabilitas. Maka didapat T akhirnya itu sebesar 214,5307 hours. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Edo Nevelis. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Irfan, yaitu selanjutnya setelah kita mengetahui waktu akhir, kita mencari nilai M atau kemiringan dengan rumus M sama dengan seratus enam puluh dua koma enam G dikali viskositas G per kali KH 45742,
Setelah itu kita mencari delta per source di mana nilai ini mewakili nilai PI kurang PWF pada data yang dibutuhkan. Untuk mencari nilai K, delta P sama dengan M log dalam kurung 1/0,90. Delta P sama dengan hasilnya 293,03932 PSI. Nah, setelah itu dapat nilai M, maka kita mencari K berdasarkan data yang ada dengan rumus K sama dengan 141,2 QG kali BG kali viskositas per H dalam kurung P1 kurang PWF tutup kurung dikali ln RD per RW kurang 0,75 tambah skin aksen dengan nilai K 2,703731,986 milidarsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya M. Ramadan. Baiklah, di sini seperti yang sudah saya bilang terdahulu, di mana untuk VOT ini tujuannya itu mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sumur untuk mengetahui data reservoir. Nah, di sini data yang harus kita ketahui setelah yang sudah ada di sebelumnya, selanjutnya ada data viskositas, di mana data viskositas ini dengan bubble point pressure-nya itu di 1753 dengan nilai 0,677, di mana nilai viskositasnya ini nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai radius dimensionless, time Weldon storage, time minimum, time end atau time akhir yang nantinya akan mendapatkan nilai dari alirannya itu sebesar 650 barrel per day. Nah, untuk caranya itu akan dijelaskan teman saya, yaitu Tiara Bebanha. Kepada Tiara kami persilakan. Oke, terima kasih Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari dari field ini, di mana pertama kali yang harus kita cari yaitu adalah koefisien C, di mana koefisien C ini adalah merupakan wellbore storage. C atau wellbore storage sama dengan CWB kali VWB, di mana wellbore storage ini didapat hasil 0,000255. Kemudian untuk mencari CD atau wellbore storage dimensionless, kita bisa gunakan 0,8936 dikali C per porositas dikali CT dikali HR W kuadrat. Kemudian CD ini bisa kita dapatkan hasilnya sekitar 198,14. Kemudian untuk TD sendiri, di mana kita bisa mendapatkan hasil itu 2.972,23. Nah, 23 hours. Kemudian setelah nilai viskositasnya, kemudian kita lanjut ke viskositas yang dimana ini bisa
kita mencari RD yang merupakan radius dimensionless, yang dimana RD sama dengan KT per 377 dikali porositas dikali viskositas dikali CT. Kemudian hasil didapatkan 102,709 feet. Kemudian persamaan dari RD ini bisa kita sederhanakan menjadi RD sama dengan R per RW. Lalu hasil dari radius ini sekitar 7.293,89 feet. Kemudian pada waktu wellbore storage sama dengan porositas dikali viskositas dikali CT dikali R kuadrat W dikali TD dibagi 0,002637 kg. Di mana T ini sama dengan hasilnya 0,19808,472 hours. Kemudian untuk delta T minimum kita gunakan rumus 948 dikali porositas dikali viskositas G dikali CT dikali RI kuadrat per kg, dimana T min atau T minimum didapatkan hasil 813,9124066 hours. Nah, yang terakhir ini ada delta T atau waktu akhir, yang dimana rumusnya ada 237 dikali porositas dikali viskositas dikali CT dikali RT kuadrat per kg, dimana waktu akhir ini didapatkan hasil sekitar 203,478 hours, yang dimana ini menunjukkan data waktu reservoir yang terbaca mewakili data rate Q sama dengan 650 BBL per day. Terima kasih. Baiklah, di sini akan saya ambil alih. Sebelumnya saya akan men-stop screen-nya dulu, dan juga saya sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok well testing ini mengucapkan mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam kami menjelaskannya. Nah, sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.